nomor 213 PMK 06 tahun 2020. Nah, ini dasarnya lelang, ya kan? Jadi dari peraturan Menteri Keuangan. Kemudian yang akan kita bahas ini mengenai adalah lelang eksekusi. Nah, apa itu lelang eksekusi? Adalah pengertiannya adalah lelang untuk melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dalam melaksanakan ketentuan dalam perundang-undangan. Pasal 1 angka 5 masih di Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 PMK 06 tahun 2020. Nah, yang pagi ini yang akan saya sharingkan itu mengenai lelang eksekusi. Nah, kenapa lelang eksekusi? Aku flashback sebentar, saya dari Bank Mandiri, nah ada namanya grup Retail Collection and Recovery Group. Nah, apa itu Mbak Desi gitu ya? Nah, itu grup yang melakukan penagihan seluruh aset segmen retail. Nah, baik dari consumer loan, KPR ya, consumer card, kemudian kredit modal kerja, kredit mikro, nah itu semua ada di grup kami namanya RCR Group. Nah, di dalam RCR Group itu ada departemen, yaitu departemenku auction. Jadi, nah departemen itu yang melakukan lelang atas aset-aset kredit macet untuk segmen consumer loan, KPR dalam hal ini, kemudian mikro, kredit modal kerja, termasuk kredit modal kerja segmen 2 miliar ke atas. Nah, ini karena kredit ini macet, ini dilakukan pelelangan. Nah, apa kaitan dengan lelang eksekusi? Nah, karena aset tersebut tanah dan bangunan itu diikat oleh hak tanggungan oleh BPN, hak bank untuk mendapatkan hasilnya. Nah, itu makanya wajib tanah dan bangunan yang diikat oleh hak tanggungan itu wajib dilelang eksekusi. Makanya yang kami bahas untuk rata-rata aset lelang bank itu adalah lelang eksekusi. Next mungkin. Oke, nah ini status aset mandiri lelang. Nah, jelas itu aku sampaikan tadi, agunan kredit macet debitur Bank Mandiri. Jadi ada banyak kredit macet yang atau debitur yang one prestasi yang sudah tidak pernah melakukan pembayaran lagi dalam jangka waktu tertentu, sehingganya Bank Mandiri melakukan lelang atas aset tersebut. Nah, bagaimana penjualannya gitu ya? Penjualannya dilakukan dalam kondisi as is apa adanya. Ini yang perlu diketahui sama Bapak Ibu, tidak hanya di Bank Mandiri, seluruh bank penjualan aset lelang dalam kondisi as is. Apa itu as is? Artinya apa adanya. Jadi kalau misalkan rumah tersebut, agunan tersebut rusak kondisinya, atau tidak ada dapurnya, atau tidak ada carportnya, atau penuh dengan rumput gitu ya, kotor. Nah itu si peminat lelang atau pemenang lelang dianggap sudah tahu betul-betul kondisi aset yang diinginkan oleh si investor. Jadi, dan ini as is ini disampaikan juga di risalah serta di pengumuman lelang koran ya oleh KPKNL bahwa dianggap si investor lelang atau peminat lelang yang ingin mengikuti lelang tersebut sudah tahu kondisi apa adanya. Jadi sedikit tips, jadi kalau Bapak Ibu misalnya, Desi aku mau ikut lelang gitu, jadi cek lagi objeknya, kondisinya seperti apa, apakah dihuni atau tidak, nah itu mesti dicek kembali. Oke, jenis pelaksanaan lelang Bapak Ibu kalau dulu ada 2, konvensional sama saat ini ada, kalau dulu hanya konvensional. Konvensional itu datang berbondong-bondong di kantor pelayanan kekayaan lelang negara. Tapi namun sekarang itu sudah e-auction. E-auction, electronic auction, artinya dilakukan by internet. Jadi pelaksanaan lelang itu sudah jarang sekali, bahkan sudah tidak ada ya konvensional. Sekarang semua e-auction.
Nah, melalui website DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu lelang.go.id. Jadi nggak ada tuh, misalkan, Desi aku mau ikut lelang, ini websitenya misalkan lelang BI, lelang.go.id, itu nggak ada. Hanya instansi resmi atau link website resmi lelang itu hanya lelang.go.id. Karena sekarang gini Mbak Ros, banyak penipuan, jadi banyak link-link yang membuka juga lelang seolah-olah itu pelaksanaan lelang. Padahal lelang seluruh bank atau lelang termasuk kekayaan negara itu hanya di lelang.go.id. Lelang website resmi dari DJKN. Ya. Jadi semua kemudian lelang bagaimana barang-barang negara ya, Bu? Iya. Semua ada di lelang.go.id. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu iseng mau klik, lihat aja banyak sekali aset-aset pelelangan di DJKN ya, banyak sekali. Kemudian syaratnya apa? Nah, bagaimana sih pelaksanaannya mengikuti langsung aja mungkin ya, langsung next Mas Rian atau Oke. Nah, ini tata cara mengikuti e-auction. Yang jelas kita harus memiliki akun dulu di website lelang.go.id. Nah, sama seperti kita memiliki akun e-commerce seperti Tokopedia atau Bukalapak. Nah, itu Bapak Ibu diminta untuk daftar di website tersebut. Nah, cara daftarnya sama juga, identitas, KTP, NPWP, kemudian nomor rekening, tabungan. Nah, itu harus ada data-datanya semua. Nah, setelah Bapak Ibu daftar, kemudian peserta akan mendapatkan kode aktivasi. Kode aktivasi bahwa Bapak sudah merupakan peserta. Nah, tidak mudah mengikuti e-auction ini sih sebenarnya, jadi banyak yang harus diperhatikan dalam mengikuti lelang. Ya kan, karena ada rules-nya yang mesti kita ikuti. Setelah kita mendapatkan kode aktivasi, peserta memilih objek agunan yang diinginkan. Nah, kemudian setelah memilih objek, kemudian peserta diminta untuk setor uang jaminan. Nah, ini bagaimana sih Mbak Desi, setor uang jaminan ini maksudnya apa? Ini sebagai initial payment atau uang muka gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti lelangnya di tanggal 5 gitu. Tanggal 5 dengan limit 1 miliar. Biasanya Bapak Ibu diminta untuk store 20% dari 1 miliar tersebut di nomor rekening yang sudah diberikan oleh KPKNL. Nah, nanti ada. Kemudian bagaimana setor itu juga tanggal 5 lelangnya tidak boleh juga tuh. Kita lelang tanggal 5, setornya juga di tanggal 5. Harus H-1. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ikut lelang, H-1. Jadi kalau misalkan 200 jutanya harus disetorkan tanggal 4. Nah, boleh nggak kalau tanggal 5? Tidak akan pastinya ditolak setelah diverifikasi akan ditolak sama DJKN atau KPKNL. Jadi kalau misalkan ada klien yang ingin ikut lelang, ya harus setor jaminannya itu H-1. Nah, setelah setor jaminan H-1, dari lelang.go.id akan memberikan email bahwa Bapak Ibu berhak melakukan bidding. Nah, sebelum tanggal 5, misalkan tanggal 5 lelangnya tadi ya, jam 10. Nah, itu Bapak Ibu atau investor bisa melakukan bidding. Jadi bidding sebelum jam 10 tanggal 5. Nah, pada saat setelah melakukan bidding, besoknya di tanggal 5 jam 10 baru akan dibuka bahwa bisa dinyatakan mana pemenang atau tidak pemenang. Ya kan? Setelah dinyatakan pemenang, nah itu nanti diminta si investornya melakukan pelunasan maksimal H+5. Nah, kenapa H+5? Nah, ini wajib, hukumnya wajib, karena kalau misalnya kita setor, misalnya tanggal 10
kita store tanggal 12 gitu, lebih dari 5 hari itu akan hangus yang setoran uang jaminan tersebut menjadi milik negara, masuk menjadi kas negara. Nah, makanya harus betul-betul mengetahui tata cara mengikuti lelang. Nah, setelah melakukan pelunasan sisanya, misalkan Bapak Ibu ngebidding 1,1 miliar, setor 200, berarti kan kurang sekitar 900 ya. 800. 900. Nah, itu harus dilunasi. Setelah dilunasi maka akan terbit risalah lelang, dan dasar risalah lelang ini untuk mengambil sertifikat. Mbak Desi, risalah lelang itu apa sih? Risalah lelang itu adalah semacam akte jual beli antara penjual dan pembeli. Hanya saja akte jual beli ini biasanya kan dikeluarkan oleh notaris. Nah, risalah lelang ini dikeluarkan oleh pihak KPKNL gitu. Ya, jadi jangan bingung dengan risalah lelang. Ini bahasanya aja semacam akte jual beli deh gitu ya. Penjual dan pembeli. Penjualnya dalam hal ini siapa? Jelas pihak bank. Si pembelinya siapa? Investor lelang yang dinyatakan menang. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak menang, Mbak Desi? Kita udah store uang jaminan tapi tidak menang. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, dana tersebut akan otomatis dikembalikan. Pada saat itu juga, kecuali kalau misalkan RTGS itu kena biaya sama waktu sedikit ya, gitu. Itu sampai sini kira-kira ada nggak yang ingin didiskusikan? Nanti Mbak Ros tidur Ibu. lagi. Ada Mbak Desi. Jadi aku panggilnya karena mudah banget Ibu Desi apa Mbak Desi? Mbak Desi aja Mbak Ros. Ratu lelang boleh nggak? Nah. Jadi Ibu Ratu yang terhormat, ini ada yang nanya. Citra Coa, pada saat bidding kelihatan posisi penawaran terakhir nggak ya? Oke, Mbak Citra ya. Kenapa? Iya betul Bu, saya nanya. Ya, Mbak Citra Coa, salam kenal nih Mbak Citra. Iya. Nah, pada saat bidding, oke. Jadi silakan. Gini. Jadi ada mekanisme lelang tuh ya. Ada namanya bidding, ada juga namanya open bidding. Rata-rata bank itu melakukan close bidding, gitu ya. Close bidding. Putus ya, Bu. Sorry. Teman-teman agak putus nggak ya? Oke. Boleh Bu, itu lebih bagus. Ya, boleh dilanjut Ibu. Oke. Jadi ada biasanya bank itu melakukan permintaan ya sama pihak KPKNL, ada open bidding, ada close bidding. Nah, biasanya di bank Mandiri, jadi kalau misalkan sesama lawannya ya, misalkan ada 5 gitu, Mbak Citra ikut. Nah, Mbak Citra pingin lihat 4 ini belum bisa karena sistemnya yang masih dipakai Bank Mandiri itu masih close bidding. Kecuali kalau Bank Mandiri minta atas aset ini dilakukan open bidding dong. Nah, itu baru kelihatan berapa besar jumlah bidding orang lain. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga aset Bank Mandiri, misalnya Mbak Citra ada yang mau nih, misalkan ada yang mau di Menteng, Mbak aku mau dong yang di Menteng ini untuk di open bidding-kan gitu. Di pengumuman itu lelangnya tertera open bidding, makanya akan kelihatan bidding masing-masing. Tapi kalau misalkan di pengumuman koran itu close bidding, nah itu tidak terlihat gitu Mbak Citra. Gimana Mbak Citra? Clear? Oke, thank you. Oke, clear. Sip. Dilanjut. Kita lanjut lagi ya. Iya, terima kasih. Ya. Nah, ini mengenai biaya. Nah, ini kadang-kadang klien gitu ya, salah persepsi Bapak Ibu, hati-hati gitu ya. Dipikir gini, kalau lelang saya pernah punya gitu ya, klien saya
jadi lelangnya 1 miliar misalkan. Jadi dianggap untuk ikut lelang hanya 1 miliar itu aja. Nah, padahal ada biaya yang harus ditanggung oleh si pemenang lelang. Nah, biayanya apa saja? Nah, ini yang mesti diedukasi. Misalkan Bapak Ibu ada kliennya gitu ya. Ini paling penting. Nah, seperti biasa, kalau kita jual beli kan pasti ada pajaknya ya. Ada BPHTB, ada pajak penjual, ada pajak pembeli. Nah, ini adalah biaya-biaya, rincian biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh si pemenang lelang. Biaya lelang pembeli, kemudian BPHTB, pajak pembeli ya, biaya balik nama, biaya pengosongan jika ada, tunggakan air, listrik, PBB ini jika ada, itu merupakan tanggung jawab dari si pemenang lelang. Nah, aku biasanya kalau ditanya Mbak Desi, kalau misalnya 1 miliar ini kira-kira biaya lelangnya berapa sih? Nah, saya asumsikan biasanya 10%, Pak. Gitu. Jadi ini yang harus di reminding sama klien kalau misalnya mereka ingin ikut lelang. Oke. Next. Nah, ini tips-tipsnya apa aja gitu ya. Tips apa aja. Jadi mau nggak mau harus kenali dulu kondisi lingkungan sekitar. Jadi harapan saya kita jangan beli kucing dalam karung bahasanya. Jadi harus visit, lihat kondisinya. Bagaimana? Apakah banjir, apakah jalannya rusak, ataukah dihuni. Nah, itu perlu tahu. Kita harus kenali dulu kondisi lingkungan. Kemudian dapatkan informasi mengenai biaya. Nah, biayanya apa saja? Nah, ini yang mesti gitu ya, biaya lelang. Dicari tahu kalau misalnya aset ini nunggak air, PBB, kemudian dihuni, bagaimana treatmentnya, apakah kerohiman atau seperti apa, itu harus detail, kita harus cek. Kalau misalnya ditunggakan PBB-nya harus dicek juga. Nah, dapat informasi ini dari mana? Tentunya dari pihak bank, Bapak Ibu. Jadi jangan segan-segan koordinasi sama pihak bank gitu ya, langsung ke pihak banknya. Oke, kemudian pastikan sudah terdaftar di akun DJKN, kemudian pastikan dana cukup tersedia. Nah, dana ini tidak boleh harus betul-betul tersedia dananya. Karena ya itu, karena pelunasannya H+5 Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita dananya separuh-separuh atau kita nggak bisa melunasi H+5, nah itu kembali lagi uang setoran jaminan akan hangus. Jadi lebih baik kalau misalnya udah siap, ready, dana kita baru ikut lelang. Nah, bagaimana kalau dana belum cukup? Nah, Bank Mandiri ada KPR lelang, Mbak Ros, ya kan? Jadi bisa, misalnya klien, Mbak Desi aku pengen ikut lelang, nilainya 500 juta, tapi aku cuma punya duit 250 juta. Nah, itu bisa kita fasilitasi KPR lelangnya. Nah, ini adalah tips untuk ikut lelang. Jangan lupa kuota, ntar habis lagi pada saat ikut lelang kuotanya habis. Itu juga perlu tipsnya. Nah, ini masuk mengenai program kerjasama broker nih, Mbak Ros. Program menarik ya buat teman-teman. Rata-rata ini, kalau boleh tahu Mbak Ros, ini memang prinsipal atau memang broker semua ya? Kalau prinsipal sih ada, tapi yang pasti kita targetnya itu para sales dan pecinta properti. Jadi di dalam sini juga suka ada investor, suka ada developer, suka ada dan broker udah pasti. Gitu. Jadi dalam grup Property Talk itu kita ada 2 grup, isinya tuh di dalamnya ternyata ada sales. Kemudian ada sales broker, ada developer, ada investor, dan perbankan. Gitu. Jadi stakeholdersnya properti sih, Ibu Ratu. Iya. Baik. Nah, ini nggak apa-apa aku share sedikit mengenai program kerjasama sama broker mungkin Mbak Ros ya? Yes, harus dong, siap. Oke. Nah, nanti kalau misalnya terkait lelang bisa kita diskusi lagi, nanti ada Q&A kan Mbak Ros ya?
Ya, betul. Oke, nah ini mengenai program kerjasama broker. Bank Mandiri punya kerjasama terhadap broker atau agensi properti agent yang ingin memasarkan produknya Mandiri Lelang. Nah, kerjasama pemasaran penjualan agunan dengan agen properti ada lelang sendiri, ada lelang dengan jasa BLS kami akan dan penjualan di bawah tangan. Nah, ini diakui gitu ya, untuk bentuk kerjasamanya seperti apa. Nah, kemudian berikut adalah kebutuhan dokumen broker yang akan kerjasama. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu ingin bekerja sama gitu ya, Mbak Desi aku mau kerjasama dong untuk memasarkan aset atau mereferalkan aset. Nah, ini adalah wajib data dokumen-dokumen ini dilengkapin, NPWP, daftar perusahaan, terus SIUK, sertifikat REB, akta pendirian, sama foto kantor. Kemudian ini ada next, kemudian ada juga, nah ini yang paling penting mungkin ya, karena kalau kita jabarkan nanti mekanismenya bisa 2 hari ya Mbak Ros. Nah ini success fee-nya. Success fee-nya rata-rata dihitung dari 3%, ya kan? Sampai dengan 2 miliar, 3% dari nilai jual. Kemudian di atas 2 sampai 5 miliar itu 2,5% dari nilai jual. Kemudian di atas 5 sampai 10 itu 2,5. Kemudian di atas 10 sampai 20, 200 juta. Di atas 20 miliar 500 juta. Nah, ini apa yang membedakan apa co-broking sama co-broking? Nah, aset-aset kami seperti yang saya sampaikan tadi bekerja sama juga dengan balai lelang swasta. Kalau seandainya aset tersebut sudah bekerja sama dengan balai lelang swasta, maka berlaku dengan success fee dengan co-broking. Nah, ini. Nah, tapi kalau misalkan aset tersebut belum dengan BLS, balai lelang swasta, nah ini nanti untuk broker dapat success fee-nya tanpa co-broking yang ini tadi. Tapi rata-rata saat ini sih kita sama BLS sih sudah jarang ya, sudah paling tertentu saja gitu ya. Jadi kemungkinan Bapak Ibu success fee-nya ini di co-broking. Nah, ini berlaku, success fee ini berlaku dengan penjualan, baik lelang maupun hasil penjualan agunan. Jadi kalau misalnya nanti jual beli, nah ini juga berlaku success fee rate ini, Mbak Ros. Oke. Lanjut. Nah, ini kita juga ada program lagi nih Mbak Ros ya. Ini komisi lelang. Apa sih komisi lelang? Nah, reward yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali seluruh nih, berupa uang tunai sampai 15 juta untuk berhasil memberikan informasi pembeli lelang hingga menjadi pemenang lelang. Jadi ini misalkan teman-teman misalkan yang tidak bekerja atau adik-adik atau mahasiswa, saudara gitu ya. Kalau mereka mampu mereferalkan dan pemenangnya menang, pembeli lelangnya menang, nah itu mendapatkan reward berupa uang tunai sampai 15 juta. Nah, jadi siapa aja bisa ikut nih Mbak Ros. Jadi kalau teman-teman tinggal di katalog kita disebar aja. Nah, nanti repot nggak ya Mbak Desi? Aku mesti antar gitu. Nggak taunya kan satpam nih, misalnya satpam kita. Aku yang mesti antar gitu. Nggak usah repot-repot karena kita banyak marketing dari Sabang sampai Merauke, banyak marketing kita yang mensupport prosesnya. Jadi hanya mereferalkan saja, mereferalkan nanti di follow up oleh marketing kami, kemudian menang, nah, makanya akan diberikan reward berupa uang tunai. Lanjut lagi, nah mungkin ini dia programnya. Nah ini yang aku sampaikan KPR lelang. Sebenarnya, nah ini KPR lelang kalau misalnya dana kita kurang gitu ya, nah ini difasilitasi. Tapi KPR lelang ini merupakan pembiayaan.
Jadi bukan pernah ada case gitu ya. Jadi kita harus kan as is, kemudian kita harus memberikan rumah. Bukan, ini KPR lelang ini sifatnya pembiayaan jika nasabah ingin memiliki aset lelang. Jadi kita biayai. Ini apa saja benefit program tersebut? Nah, ini ada syarat mudah dokumen, limitnya sampai 15 miliar, bebas biaya appraisal, kemudian untuk jenis agunan, rumah tinggal, apartemen, dan ruko. Nah, ini aku kasih gambaran ya. Sebenarnya Selamat datang. Silakan tekan tombol 3. Kok ada selamat datang? Oke, lanjut lagi. Silakan Ini dilanjut. Iya. seperti begini gambarannya Mbak Ros. Misalkan kan kita butuh misalkan limit 1 miliar. Ini gambaran. Kalau misalkan dokumennya sama seperti kita ngajuin fasilitas kredit. Sama aja, KTP, NPWP, KK, cash flow-nya, nomor rekening, lembar transaksi kita lah ya. Lembar 3 bulan gitu ya, tabungan 3 bulan. Nah, itu print tabungan 3 bulan itu biasa. Nah, itu sama seperti biasa prosesnya. Cuma yang membedakan lebih cepat karena appraisalnya pakai appraisal dari Bank Mandiri, nggak perlu lagi, sehingganya nggak perlu membayar biaya appraisal. Nah, terus gambarannya 1 miliar misalnya. Biasanya yang dibiayai Bank Mandiri itu 50-70%. Jadi Bapak Ibu harus minimal siap dana untuk uang setoran jaminan dulu yang 20%, kemudian asumsi 10% deh, 10% biaya. Jadi lebihnya itu sekitar 70% itu nanti disupport oleh KPR Bank Mandiri, khususnya KPR lelang. Oke, sampai situ. Lanjut lagi mungkin nanti kalau misalkan, sampai kaget aku, kok murah sekali ini. Nah, kami punya ini nih contohnya nih, Mbak Ros, buat Bapak Ibu semua contoh. Nanti banyak brosur-brosur yang bisa di-download ya, nanti aku share di mana bisa lihat, cek ini. Nah, kita punya website namanya lelang.bankmandiri.co.id. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat seluruh aset lelang Bank Mandiri di website kami, lelang.bankmandiri.co.id. Namun website ini bukan merupakan kalau kita ikut lelang. Ingat sekali lagi Ibu, kalau ikut lelang itu adalah di lelang.go.id. Kalau mau lihat asetnya, informasi yang terkait dengan lelang Bank Mandiri, website lelang.bankmandiri.co.id. Nah, di sini kondisinya tidak dihuni, kemudian alamatnya di Hang Jebat. Nah, ini Bapak Ibu pasti tahu nih, di Hang Jebat ini salah satu kawasan premium ya di Kebayoran Baru. Nah, ini saat ini harganya, coba lihat luas tanahnya aja hampir 927 meter, sangat murah sekali. Jadi nilainya hanya 34,2 miliar. Bagaimana Mbak Ros? Murah banget kan? Ini kemarin udah sempat saya forward sih ke investorku. Dia terbengong-bengong itu beneran itu gitu kan. Karena saya tahu dia punya dana ready. Cuman dia masih maju mundur. Iya. Kalau masih maju mundur, kita support Mbak Ros. Kendalanya kenapa dia maju mundur, ya kan? Apa karena cantik? Saya takutnya kan Syahrini maju mundur cantik. Oke. Mungkin shock kali ya, maju mundur. Ya kan? Nah, di sini juga ada kontak personnya. Nanti Bapak Ibu kalau kontak person Ardi, Ramot, Erni ini merupakan marketing kita semua, gitu ya. Ini jadi biasanya nanti ada tanggal dan waktu lelang. Kalau tertulis segera berarti memang belum ada tanggal lelangnya, berarti lagi diproses. Next mungkin saya lagi mau tunjukin lagi nih. Nah, ini juga nih Mbak Ros nih ya. Di Jalan Jaya Mandala, Menteng Dalam. Nah, ini juga
hampir 1.000 ya, 1.200 nih. 1.200 Nilainya aja itu. 20,4 M gitu. Ya kan? Ini Kalau sangat 20 murah sekali. 1.200 cuman berapa ya per meternya ya? Cuma berapa tuh? Cuma 8 ya? 16. Iya. 18 juta. Murah sekali kan? Iya. Siapa tuh tadi yang bilang 18 juta? Pak Deddy ya? Iya, Deddy. Iya. Ini murah banget. Ada lagi. Aku menampilkan ini Mbak Ros bukan yang gede-gede aja sih sebenarnya. Banyak aset kita yang di bawah 500 juta juga. Cuma ini yang hits lah gitu ya. Yang bisa aku tampilkan. Next mungkin. Worth to buy ya. Nah, ini juga ada nih di Cempaka Putih. Wow. Nah, ini udah ada nih yang kejar saya. Namanya Pak Angga. Nah, ini dia kejar saya. Mbak Risi mau dong gitu. Harga limit. Nah, kalau misalnya lihat harga limitnya 8. Nah, ini kalau melihat begini nih berarti masih di harga pasar nih. Kalau hot price berarti udah hot price. Nah, jadi ini kemungkinan masih bisa turun. Nah, berarti mungkin ini lelang pertama kali ya. Makanya masih betul. Kalau misalkan masih polos, manis begini berarti masih lelang pertama Mbak Ros. Masih perawan. Masih perawan. Nah, kan kalau model saya kayaknya udah nggak hot price, udah hot price lagi. Too hot gitu ya. Too hot. Too old, bukan too hot. Oke. Next. Oke, let's discuss. Nah, Bapak Ibu, ini kalau perlu telepon Ratu, kan? Kalau mau share makanan, salah ya. Nah, ini bisa dicatat 0811-9420-399. Dan ada IG story saya. Sebenarnya nggak ada apa-apa di di Instagram saya gitu ya. Cuma kalau mau follow silahkan Desi Das. Oke, demikian Mbak Ros dari aku sharingnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mulai dari caranya, mulai dari opportunity-nya sampai langsung bisa jualan ya. Responnya juga amazing. Tapi sebelum kita masuk ke yang mau unmute, ini sudah ada yang chat dulu nih Bu, nanya ya. Oke, Oke, ada yang nanya nih. 1, untuk BPHTB-nya, tadi kan memang ada BPHTB ya, tetap dikurangin NPO TKP ya Bu ya? Iya, tetap ya, sesuai. Oke, sesuai ya. Oke. Terus dari Pak Luki, apakah prosedur lelang oleh KPKNL XPN, ini kayak pengadilan negeri ya, sama dengan X-Bank? Saya sedang menunggu proses lelang KPKNL XPN Jakarta Timur. Berapa lama lelang dilangsungkan? Lelang setelah surat dan berkas hukum dikirim ya oleh PN. Kalau belum terjual di lelang pertama akan dilakukan lelang kedua dalam jangka waktu berapa lama dan nilainya diturunkan berapa?